التحية من رئيس وزارة الشؤون الدينية بمحافظة Sulawesi Al-Janubiyah. Sambutan Bapak Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan atau yang mewakili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jalla wa ala wallazi akramna bi ibadati wat taqwa. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dul amin. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Yang kami hormati, kami banggakan Al-Mukarram, Al-Muhtaram, orang tua kita Dr. Kiai Haji Ahsin Sako. Yang kami hormati, kami banggakan, kami muliakan Bapak Penasehat Kiai Haji Hamzah Harun Ar-Rasyid. Izin saya sedikit berkomentar. Beliau saya yakin menyisihkan waktu yang luar biasa untuk pesantren ini. Kemarin beliau masih bersama Pak Menteri Gusmen di asrama haji, dan pada hari ini bersama dengan kita. Saya yakin mengatur waktu beliau itu bukan hal yang ringan. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan pembina Pondok Pesantren Al-Imam Asim ini. Ini beliau anggota DPR RI. Tadi Puan Latinro buat kita sebenarnya menangis. Bukan cuma kita Puang yang merasa seperti gitu. Anak kita tadi menapakkan kakinya di sini, saya diam-diam itu air mata netes seperti begitu. Para hadirin, hadirat, ibu-ibu serta anakku sekalian, Puan Latinro ini sekalipun beliau merendah seperti begitu, belum pernah ada dalam sejarah MTQ yang bupatinya yang mengaji. Kejadian itu cuma ada ketika beliau menjadi bupati di Nrekang. Beliau buat haflah Al-Quran. Jadi di setelah beliau merendahkan diri seperti itu, dalam hati Puan Latinro sendiri, itu adik-adikku sekalian, Bapak Ibu, itu pasti akan kagum ketika beliau mengaji. Ini belum pernah ada dalam sejarah di Indonesia, bupatinya yang membuka acara itu dengan mengaji. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan, orang yang tidak lebih tidak kurang selalu mendorong pembangunan, kemudian mendorong Pak Kiai Haji Syam Amir, Bapak Haji Yunus Rewa. Alhamdulillah sudah kelihatan berkahnya sampai ini hari. Yang saya hormati, saya banggakan Bapak Ketua IPIM, Ikatan Persatuan Imam, Kiai Haji Maskur Yusuf. Saya mohon maaf, saya tadi ini sudah menyapa Pak Gubernur atau tidak, saya mohon maaf. Ini izin Yai saya nyisir dari depan. Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Makassar hadir juga di tengah kita. Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Luwu Timur. Ini penjaga perbatasan, begitu kami menyebut beliau di Kementerian Agama. Ini beliau juga Kiai Haji Misbah Salamu. Yang kami hormati, kami banggakan para donatur yang tadi Pak Kiai Syam Amir sudah sebutkan. Mohon maaf kalau saya salah sebut. Ada Ibu Subhan, ada Ibu Hajah Asnawati, kemudian ada banyak lagi yang mohon maaf saya tidak bisa sebut satu persatu. Yang berbahagia orang tua santri, anak-anakku sekalian, panitia yang
luar biasa menyuguhkan kepada kita pada hari ini acara yang saya anggap luar biasa sekali. Penyampaian yang ingin sampaikan pertama, permohonan maaf Bapak Kakanwil Yai. Beliau karena ada acara yang sudah terjadwal lebih awal, bahkan informasinya mudah-mudahan saya tidak salah, itu masih menunggu kalau Gusmen ada transit lagi di Makassar. Jadi beliau di sana. Amanah yang kedua dari Bapak Kepala Bidang Pendidikan Dinia dan Pondok Pesantren. Pertama, beliau mengucapkan terima kasih banyak kepada pimpinan pondok Kiai Haji Syam Amir Yunus, yang saya ingin bercerita sedikit. Beberapa bulan kemarin kami beserta Bapak Direktur PD Pontren Kementerian Agama Pusat itu sempat ke sini ya, jalan-jalan. Kemudian di antara titipan beliau yang beliau sampaikan dalam perjalanan menuju bandara, bahwasanya Roh Quran itu untuk sekarang hanya bisa kita titipkan di pondok-pondok penghafal. Jiwa-jiwa yang sesuai dengan visi misi Kementerian Agama menciptakan masyarakat yang taat, maju, moderat, itu cuma bisa didapatkan di pondok. Oleh sebab itu tidak salah kalau kemana-mana pun beliau selalu mengajak siapapun yang beliau temani, dapatkan untuk mengajak anak-anaknya mondok. Apatah lagi dititipkan di satu pondok yang memang menjaga hafiz, menjaga kemurnian Al-Quran. Apa yang disampaikan Ustadz Yunus tadi, apa yang disampaikan Puat Tindro tadi, untuk anak-anakku tidak kemudian sampai di sini terus mengkaji, menggali, itu saya rasa menjadi harapan kita semua. Apatah lagi kami yang di Kementerian Agama yang visi misinya memang menciptakan masyarakat yang taat seperti itu. Oleh sebab itu, atas nama Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan mengucapkan banyak terima kasih ya ibu-ibu, bundaku sekalian yang sudah banyak berkontribusi untuk pesantren ini. Dan yang terakhir, saya sepertinya kehabisan kata, apa yang Pak Tinto tadi sampaikan rasanya sudah mewakili banyak. Terakhir, permohonan maaf jika seandainya Ustadz sentuhan Kementerian Agama ke tempat ini belum sebegitu besar yang kita harapkan. 341 pondok yang ada di Sulawesi Selatan tahun kemarin, alhamdulillah berkat usahanya Puat Tindro dengan teman-teman, itu kita bisa membagi 36 miliar di Sulawesi Selatan ini. Besar kelihatannya, tapi begitu dipecah itu hanya dapat yang besar paling 50, seperti begitu. Dan yang terakhir sekali, saya selalu bahasa begitu, ada terakhir sekali, doakan Sulawesi Selatan, anak-anakku sekalian, dari lidah-lidah anak, dari lisan-lisan anakku hafiz Quran, itu kami banyak berharap Sulawesi Selatan ini tetap dalam situasi yang kondusif. Anakku sekalian rajin berkumpul bersama, ada para kiai kita di sini. Doakan kami di Sulawesi Selatan, semoga dalam beberapa bulan terakhir yang kita diteropong banyak melahirkan teroris, itu tidak seperti itu yang ada di Sulawesi Selatan. Semoga Sulawesi Selatan dan kita semua umat beragama yang ada di Sulawesi Selatan ini dilindungi, diberkahi, diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada ibu-ibu yang sudah, saya kembali tidak jadi mendarat, kepada ibu-ibu yang menitipkan anaknya, ustazah juga, dorong ki selalu anak-anak tak untuk bisa lebih dekat kepada Al-Quran, dorong ki anak-anak tak untuk selalu mengkaji, dorong ki anak-anak tak selalu bisa menggali. Semoga cahaya Al-Quran menaungi kita di Sulawesi Selatan ini. Demikian yang saya dapat sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
A speech by the Governor of South Sulawesi or who represent. Sambutan Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan atau yang mewakili. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama saya mohon maaf karena saya lewat sana Pak, saya hormati kiai-kiai dan ustaz yang ada di depan, jadi saya lewat di sana. Seharusnya lewat di depan sini. Sebelum saya membacakan sambutan Bapak Gubernur, mohon maaf beliau tidak sempat hadir pada hari ini berhubung karena banyak kegiatan yang harus diselesaikan, maka kasihlah Karokesra untuk mewakili beliau. Yang saya hormati Al-Wahid Dr. Kiai Haji Hasim Syokot Muhammad. Yang saya hormati Al-Mukarram Dr. Andre Guruta Hamzah Harun. Yang saya hormati Bapak Pembina Pondok Pesantren Haji Latinro Latunrung. Yang saya hormati pimpinan Pondok Tahfiz Al-Imam Sim, Kiai Haji Al-Hafiz Syam Amir, SG. Yang saya hormati Bapak Kanwil Agama Provinsi Sulawesi Selatan atau yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Kanwil Agama Kota Makassar atau yang mewakili. Yang saya hormati juga Camat Manggala yang sempat hadir pada hari ini. Yang saya hormati pimpinan Persaudaraan Imam Masjid Sulawesi Selatan Bapak Dr. Kiai Haji Maskur Yusuf. Yang saya hormati Kasih Pontren Makassar dan hadirin yang sempat saya tidak sebut satu persatu, para orang tua santri yang sempat hadir pada hari ini. Alhamdulillah wa syukurillah, saya terkesimak tadi para santri yang telah menyelesaikan beberapa juz, ada yang juz 15, 20 dan 30. Sebenarnya saya juga sering di masjid untuk mengikuti membaca Al-Quran bersama-sama tahfiz, tapi saya tidak bisa hafal-hafal itu juz. Mulai juz 1 sampai 30 sangat berat sekali Pak Kiai. Mungkin karena ini adik-adik kita, santri kita ini sudah fokus sehingga dia dapat menghafal beberapa juz. Tidak sama kita Pak, banyak rutinitas yang harus kita jalani, jadi tidak sempat fokus untuk menghafal Al-Quran. Tapi alhamdulillah beberapa surat-surat kecil, surat-surat pendek yang saya sempat hafal. Mudah-mudahan juga kami juga bisa sama-sama anak tahfiz yang lain. Makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali sambutan ini, perkenankanlah saya mengajak hadirin untuk tiada henti-hentinya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya yang melimpahkan kepada kita semua, sehingga kita masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk hadir dalam rangka pelaksanaan wisuda Hafiz Quran ke-7 Pondok Pesantren Tahfizul Quran Al-Iman Sim Makassar tahun 2021. Salawat teriring salam semoga curahan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mentarbiah umat manusia ke jalan kesuksesan dan kesejahteraan lahiriah dan batiniah. Semoga juga tercurah kepada para keluarga, sahabat-sahabat beliau yang mulia, serta semoga kita menjadi umat kebanggaan beliau karena mengikuti sunnah dan mahjab beliau, sehingga kita mendapat syafaat dari beliau di akhirat nanti dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Selanjutnya saya menyampaikan ucapan selamat kepada anak-anakku tahfiz dan sekalian yang telah berhasil menyelesaikan pembelajarannya, disertai harapan dan doa agar kiranya ilmu pengetahuan yang diperoleh di alma mater ini dapat diaplikasikan dan diamalkan bagi kepentingan kemajuan umat, agama dan bangsa.
pimpinan pondok pesantren dan para santriawan, undangan yang berbahagia. Kita patut memberikan apresiasi kepada Ustaz dan Ustazah Pondok Pesantren Tahfizul Quran Al-Hasim Makassar yang secara serius dan konsisten dalam membina para santri tahfiz. Saya sangat bangga dengan tekad para guru tahfiz yang secara ikhlas dan istiqomah memberi para calon kader penjaga kemurnian Al-Quran. Berkat tangan dingin dan ketulusan mereka, alhamdulillah kita memiliki calon-calon generasi Qurani yang mampu menjaga dan memelihara kemurnian Al-Quran. Insya Allah ke depan Sulawesi Selatan akan memiliki para penghafal Al-Quran yang bisa menyejukkan dan membawa keberkahan bagi daerah kita tercinta ini. Hadirin yang berbahagia, pada saat ini kita dihadapkan dengan pengaruh globalisasi yang berdampak pada kemerosotan moral bagi generasi muda Islam. Kita sangat prihatin ketika anak-anak muda Islam terpengaruh dengan minuman keras, pergaulan bebas, kemaksiatan, jauh dari nilai-nilai agama dan melawan orang tua. Agar generasi muda Islam tidak terseret secara jauh dalam arus globalisasi, maka kita harus menggandeng tangan dan membentengi dengan nilai-nilai agama. Salah satu cara yang paling ampuh, marilah kita menghidupkan tradisi budaya maghrib mengaji di lingkungan rumah tangga, orang tua, anak-anak, hendaknya secara bersama-sama untuk membaca Al-Quran setiap hari, minimal 1 hari 1 halaman Al-Quran, agar setelah memasuki bulan Ramadan, masyarakat akan terbiasa melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Semakin terasa indah apabila disertai dengan terjemahannya, agar kita tahu arti dan makna isi kandungan Al-Quran serta menghafalnya. Yang tak kalah pentingnya lagi dalam membentengi anak-anak kita adalah arus globalisasi dan kemerosotan moral saat ini adalah antarkan mereka ke sekolah-sekolah agama, sekolah-sekolah pesantren, dan pondok-pondok tahfiz. Hadirin yang berbahagia, demikianlah beberapa hal yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi saya ucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan wisuda tahfiz ke-7 ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing dan merahmati kita dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diamanahkan, sehingga dapat menghasilkan karya-karya yang bermanfaat bagi agama, umat dan bangsa ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PLT Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman ST. Kasih. أيها الحاضرون رحمكم الله، الإعلان لأفضل الخريجين في معهد الإمام عاصم لتحفيظ القرآن للعام 21 و2000، ويتقدم معهم والدوهم، وسيفتح بقراءة رسالة القرار. Hadirin wal hadirat yang kami muliakan, pengumuman wisudawan terbaik Pondok Pesantren Tahfizul Quran Al-Imam Asim tahun 2021 yang akan diawali pembacaan surat keputusan oleh Ustaz Haji Hizbullah Huda selaku Koordinator Kampus 1 Pondok Pesantren Tahfizul Quran Al-Imam Asim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang kami hormati para hadirin semuanya yang tidak akan saya sebut karena pasti adik-adik kita ada yang domba-domba pada hari ini. Siapa kira-kira menjadi wisudawan terbaik? Baik, singkat saja saya akan umumkan surat keputusan dari pengasuh pondok pesantren. Bismillahirrahmanirrahim. Keputusan pengasuh pondok pesantren Al-Imam Asim Makassar tentang wisudawan terbaik hafid 30 juz pada wisuda hafid ke-7 tahun 2021 Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Imam Asim Makassar. Pengasuh Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Imam Asim Makassar menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan pertama, keputusan pengasuh Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Imam Asim Makassar tentang wisudawan terbaik hafid 30 juz pada wisuda ke-7 tahun 2021 Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Imam Asim Makassar. 2. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan tidak dapat diganggu gugat. Ditetapkan di Makassar pada tanggal 21 Sya'ban 1442 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 4 April 2021. Lampiran keputusan. Nah, saya belum terima ini lampirannya ini, belum dapat WA-nya beliau. Lampiran ke surat keputusan pengasuh Pondok Pesantren Al-Imam Asim Makassar tentang wisudawan terbaik hafidz 30 juz pada wisuda ke-7 tahun 2021. Pengasuh memutuskan wisudawan terbaik pada tahun ini atas nama dua ke saya ini Zawiyat dari Kabupaten Jeneponto. Alhamdulillah. Demikian surat keputusan ini dan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diundang dengan hormat untuk mendampingi Ananda Zawiyat kepada kedua orang tua Zawiyat untuk naik ke panggung. Ya. Sekali lagi kami undang dengan hormat orang tua dari Ananda Zawiyat. Bapak Ibu, ya, baik. Dan insya Allah yang akan menyelempangkan wisuda terbaik tahun ini kami undang dengan hormat pengasuh Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Imam Asim beserta Al-Walid Dr. Kiai Haji Ahsin Sakho MA dan didampingi oleh founder Yayasan Al-Imam Asim Ayahanda Bapak Haji Muhammad Yunus dan Andre Guruta, Bapak Dr. Haji Hamzah Harun Al-Rashid dan Bapak Insinyur Haji Latinro Latundrung.
Ananda Zawiyat lahir di Jeneponto, masuk di Al-Imam Asim kurang lebih dari 2 tahun yang lalu, dan alhamdulillah bisa tembus 30 juz dengan hafalan yang begitu lancar. Dan sekarang alhamdulillah Ananda Zawiyat sudah bintang 3, artinya lancar sedemikian rupa 30 juznya. Subhanallah. Masya Allah. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada Ananda Zawiyat menjadi wisudawan terbaik Hafiz. Iya. Jadi alhamdulillah Ananda Zawiyat ini anak dari salah satu polisi di Jeneponto. Luar biasa. Dan siapa tahu dari Ketua IPIM ada ingin mau disampaikan kepada Ananda. Siapa tahu ada hadiah surprise mungkin kepada Pak Kiai Mashkur. Ada yang mungkin disampaikan? Masya Allah, Masya Allah. Ya, kita tepuk tangan buat kepada Kiai Haji Mashkur Yusuf. Subhanallah. Siapa tadi namanya? Sawia. Wah, itu markas tarekat itu. Ya, jadi mohon izin semua, terutama pimpinan pondok. Ya, saya tidak tahu, saya tadi tiba-tiba mau hadir di sini. Ya, tapi saya tidak punya undangan, Puang, tidak punya undangan saya. Saya tapi tiba-tiba di Baru itu semestinya saya tinggal untuk mengantar pengantin, tapi saya agendakan ini. Dan saya tadi panggil ini anak. Tidak tahu perasaan saya, mungkin saya tebak-bawain nanti wisudawan terbaik. Luar biasa. Iya. Jadi Luar biasa, subhanallah. Atas nama masyarakat Sulawesi Selatan melalui IPIM dikasih hadiah umrah pada saat normal. Masya Allah, luar biasa. Selamat kepada Ananda Zawiyat, luar biasa. Belum tahu siapa nanti yang jumbang, tapi saya garansi insya Allah. Insya Allah. Berangkat. Ya. Kalau cuma satu, mudah sekali insya Allah. Luar biasa. Iya. Jadi insya Allah Ananda Zawiyat akan diberangkatkan umrah pada saat normal, insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, karena luar biasa 2 tahun dan masih kecil sekali. Ya, harus dikasih penghargaan. Anda guru tak, siapapun nanti memberangkatkan. Ada Ibu Subahan di sini, ada Ibu Biro, tinggal nanti ada Potindro. Ya, kan tidak baik kalau dia ngumumkan di sini. Jadi biar saya umumkan. Ada nanti yang kasih salah satunya. Masya Allah, Masya Allah. Melalui asosiasi Jamial Qura Al-Hufaz, saya bersama Kiai Sam, melalui asosiasi Ittihad Persaudaraan Imam Masjid Sulawesi Selatan, insya Allah Nanda akan berangkat pada saat normal nanti. Terima kasih, mohon maaf
mohon dukungannya semuanya. Allahumma akal ketari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan terima kasih kepada Ayahanda Dr. Andes Kiai Haji Mashkur Yusuf, dan alhamdulillah beliau adalah Ketua IPIM dan pengurus JKH Provinsi Sulawesi Selatan, pengurus MUI luar biasa, dan Ananda Zoyat insya Allah akan mendapatkan paket umroh spesial dari. Baik Ustaz, ada request dari pengasuh, katanya disuruh ngaji 1-2 ayat. Baik. Jatuh lagi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا صدق الله العظيم. Al-kalamu min ahadi walidil khirrijin. Pesan dan kesan oleh orang tua santri wisudawan oleh Bapak Dr. Andes Haji Misbahuddin Salamu MA. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumin hadza ila yaumil ba'tsi wa din, amma ba'du. Yang kami hormati, kami banggakan, kami muliakan guru kita semua, Gurunda Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Hasim Shoket Muhammad LCMA beserta Ibu. Yang kami hormati Ibu yang mewakili Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Yang kami hormati, kita banggakan Ketua Tanrivisia PW Nahdlatul Ulama Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Al-Mukarram Dr. Kiai Hamzah Harun Rashid LCMA. Yang kami hormati
pembina, penasihat, Ponpes Al-Imam Asim, Bapak Insung Haji Latinro Latunrung, yang kami hormati pimpinan pesantren, pembina, pengasuh, Al-Mukarram, Kiai Haji Syam Amir Yunus, yang kami muliakan, kami banggakan orang tua beliau, Bapak Haji Yunus, yang kami hormati Ketua IPIM, Ittihad Persaudaraan Imam Masjid. Ya, jadi istilahnya Ittihad Persaudaraan Imam Masjid. Kami Wakil Ketua, Pak Kiai Haji Maskur Yusuf sebagai Ketua Umum. Jadi banyak istilah. IPIM ini kadang disebut UPIM, padahal IPIM Ittihad Persaudaraan Imam Masjid. Alhamdulillah tadi sudah diberikan respon untuk ananda kita Sawiyah tadi. Mudah-mudahan insyaallah urusannya lancar dan bisa langsung berangkat pada saat normal nantinya. Yang kami hormati Bapak yang mewakili Kakanwil, Kementerian Agama, Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Udzal Haji Mujahid Dahlan, MA. Yang kami hormati Bapak yang mewakili Kakan Kemenak Kota Makassar, Haji Abdal. Yang kami hormati Ibu Direktur PT Semen Gersik, yang alhamdulillah sempat bersama kita hari ini, pada pengasuh, para pembina, dan lebih khusus lagi para orang tua santri yang alhamdulillah pada hari ini, 2 hari yang lalu kami didaulat oleh Pak Kiai Sam Amir, kami di Luhut Timur, diminta untuk hadir sini untuk menyampaikan kesan dan pesan, juga sekaligus membawa qari. Jadi kami bersama di Ustaz Sahrun dari Luhut Timur, kami tiba tadi malam untuk acara ini. Karena itu sungguh sangat berat karena seumur hidup saya baru kali ini di tempat ini saya mewakili orang tua santri tahfizul Quran. Ya, jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada persamaan keadaan batin kita, khususnya para orang tua santri, karena saya mewakili menyampaikan kesan dan pesan. Mudah-mudahan tidak terlalu jauh perasaan kita, tidak terlalu jauh berbeda. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang kami hormati, mohon izin para gurunda, Pak Guru Taki Haji Hamzah, Harun Ar-Rasyid, ya, kalau ada yang salah kalimat kami tolong diluruskan. Ya, kami akan gunakan waktu 10 menit, sudah ada 1 menit yang lalu. Kemudian alhamdulillah tentu kami ucapkan terima kasih banyak khusus pada pimpinan pondok yang memberi amanah kepada kami, menugaskan kami untuk menyampaikan kesan dan pesan pada kesempatan ini. Saya menyampaikan secara singkat bahwa yang pertama, kesan dan pesan ini ada 2 fase tentunya, yaitu kesan apa yang pernah kita lihat dan apa yang pernah kita rasakan. Kesan yang pertama adalah tentu kami para orang tua yang alhamdulillah hari ini ada yang 30 juz di wisuda anaknya, ada 20, ada 15, ada 10, 5. Kami tentu yang alhamdulillah tadi di wisuda 30 juz, tentu kami sebagai orang tua belum terlupakan dalam ingatan kami. 6 tahun yang lalu kami mengantar anak di masjid kita, mendampingi untuk ikut tes oleh para guru-guru penguji kemarin. Ya, kesannya ketika itu ada 2. Yang pertama, sangat luar biasa bahagianya kami, karena di antara sekian banyak yang mendaftar, ternyata juga anak kami dan anak kami semua sempat mendapatkan panggilan untuk ikut tes. Jadi ikutnya tes ini adalah fase berarti kami gembira, tapi di fase kedua kami dirundung kesedihan dan was-was alias cemas, karena apakah semua yang dites tadi ini bisa lulus atau tidak. Ya, karena ratusan yang ikut, yang mau diterima cuma 40-an. Dan alhamdulillah pada hari itu kami belum tahu apakah lulus atau tidak. Itu pasti perasaan orang tua kami seperti itu. Kemudian yang kedua yang sangat berkesan adalah ketika kami para orang tua ingin meninggalkan kampus ini, melangkahkan kaki keluar dari pintu gerbang kampus ini, ketika itu mobil kendaraan kita diparkir ke belakang, saya perhatikan dari jauh, anak-anak kami ketika itu berlarian naik di lantai 2. Setelah sampai di lantai 2, masing-masing membuka jendela. Apa yang mereka lakukan ternyata dia membuka jendela dan memperhatikan langkah kaki orang tuanya yang sudah akan meninggalkan dia, yang akan pulang. Ketika itu kami juga mengintip ke atas, tapi dia juga sembunyi. Apa artinya ketika itu anak-anak kami
terasa berat untuk ditinggalkan. Karena pada saat itu ada anak yang tidak pernah pisah orang tuanya, tiba-tiba harus diberikan target waktu, kalau bukan 3 tahun, 6 tahun. Maka pada saat itu kami tetap meninggalkan tempat itu setelah diuji. Kemudian setelah kami sebagai orang tua tiba di rumah, timbul lagi rasa was-was. Apa itu? Mampukah anak kami bertahan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun? Jadi itulah sehingga kekhawatiran itu senantiasa kami iringi dengan doa. Mudah-mudahan anak kami ini bisa bertahan, dan alhamdulillah selesailah anak kita 3 tahun. Kemudian yang terakhir pada kesempatan ini sempatlah diwisuda, ada 30 juz, ada 20, ada 10, ada 5. Itu artinya apa? Bahwa alhamdulillah kekhawatiran kita ketika itu sangat luar biasa, tetapi hari ini terobati dengan rasa bahagia karena tampilnya anak kita tadi wisuda. Kemudian yang kedua, kesan yang kedua adalah tentu kita kepada orang tua tentu juga punya usaha ketika itu bagaimana supaya anak kita bisa membaca Al-Quran. Kita tuntun mereka, tetapi ternyata sungguh jauh berbeda ketika beliau anak-anak kita ini sudah dipondokkan di tahfizul Quran ini. Artinya ketika itu sebagai orang tua pasti tidak punya banyak waktu untuk menuntun anaknya bagaimana dia bisa menghafal Al-Quran. Tetapi setelah anak-anak kita kami ini masukkan di sini satu kebahagiaan tersendiri, oleh karena setelah mereka mendaras ulang hafalannya ternyata sudah kedengaran kefasihannya, tajwidnya sangat luar biasa. Dan yang sangat membahagiakan kami adalah ketika corona kemarin, salah satu hikmahnya anak-anak kami kita kasih tugas menjadi imam tarwih di rumah. Disitulah terbaca bahwa hasil dari hafalan yang telah beliau anak-anak kita ini dituntun oleh guru-gurunya ternyata sudah kelihatan hasilnya. Yang kedua, anak-anak kita juga pada saat itu seperti sampai ke Sam Amir bahwa sudah dicarter atau sudah diberi amanah untuk menjadi imam tarwih di Masjid Kota Makassar dan sebagainya selama 1 bulan. Dengan tampilnya anak-anak kita rasakan sebagai orang tua ternyata letih, keluh dan kesah, duka dan derita yang mungkin dialami beberapa atau sebagian orang tua kita. Baik terkait masalah biaya dan waktu, ternyata itu terluluntahkan, hilang sirna. Itu karena keberhasilan yang sudah diperlihatkan oleh anak-anak kita. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, itulah yang menyemuti perasaan kami sehingga ketika anak-anak kami tadi masuk kami meneteskan air mata karena dari sekian wisuda-wisuda atau acara-acara seremoni yang kita lakukan yang paling sakral, yang paling keramat adalah di tempat ini. Nah, sahabat barakatna kurangi. Luar biasa, memang ada rasa kita yang lain daripada yang lain. Oleh karena itu semoga tempat ini Allah senantiasa berkahi, Allah mencurahkan rahmatnya, dan kepada para pembina semua yang telah wakafkan waktu dan materinya di dalam membantu pesantren kita, tentu mewakili orang tua santri kami ucapkan terima kasih tentunya. Kemudian yang kedua pesan kami, tentu pesan kami ini khusus kepada pimpinan di sini, yang mudah-mudahan Allah senantiasa mencurahkan niat kita yang suci sehingga insya Allah nawaitu kita untuk bagaimana mengungkapkan ayat-ayat Al-Quran, insya Allah semakin berpeluanglah kepada masyarakat kita untuk masuk di sini. Dalam perjalanan kita dari Lut Timur ada yang bertanya pesantren tahfiz yang terbaik di Makassar yang mana? Saya langsung katakan kalau menurut saya yang terbaik adalah di Al-Imam Asil. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan yassir wala tu'assir. Menurut saya yakinlah masyarakat Sulawesi Selatan dan termasuk Makassar punya keinginan besar untuk mondok di sini, dan mudah-mudahan yang mau masuk mudah-mudahan tetap dengan sesuai kriteria dan jangan dipersulit tapi tetap dipermudah dengan harapan mudah-mudahan kita bisa mengkader anak-anak kita yang lebih bagus. Kemudian yang terakhir ada pesan saya untuk anak-anakku, mungkin ini pesan saya hanya saya memberikan pantun saya. Ya. Saya catat-catat ini pantun kepada anak-anak saya. Untuk anak-anakku, tiap hari bekerja keras, melangkahkan kaki menuju surau. Menjadi santri tidak boleh malas agar tercapai cita-citamu.
Di sudut surau ada gergaji. Tolong ambilkan antar ke sini. Meski hanya lauk sambil terasi, aku bangga nyantri di sini. Pergi ke pasar membeli roti. Belilah juga kue lumpia. Kamilah santri pencinta NKRI. Kamilah penjaga Garuda Pancasila. Di seberang sungai tampaklah Pulau Bali. Kalau menyeberang lewatlah ke Tapang. Jangan bersedih anak-anakku, setiap hari ayah ibumu akan datang membawa uang. Kemudian dalam langkah anak-anakku ke depan saya berpesan, janganlah anak-anakku menangis ketika anakku tidak dihargai, tapi menangislah anak-anakku ketika anak-anakku tidak berharga. Demikian wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.